Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kota Tarakan, Muhammad Sungep, memberikan keterangan kepada awak media mengenai perkembangan arus mudik dan aktivitas keimigrasian jelang dan pasca Idul Fitri 1446 Hijriah. Pertemuan yang berlangsung di ruang Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kota Tarakan pada Rabu pagi 9 April 2025 ini menyebutkan bahwa tidak terjadi lonjakan signifikan dalam permohonan pembuatan paspor selama bulan Maret. Rata-rata permintaan paspor justru cenderung menurun di bulan tersebut. Sebelum Lebaran, rata-rata hanya 20 sampai 30 permohonan per hari, di mana peningkatan biasanya terjadi saat musim haji dan umrah. Sebagaimana dijelaskan Darmo, analis keimigrasian ahli muda. Ya, jadi dalam pelaksanaan cuti bersama dan pasca Lebaran Idul Fitri tahun ini, perlintasan di pelabuhan di tempat pemeriksaan imigrasi Pelabuhan Internasional Malundung itu jumlah kedatangan penumpang dari tanggal 27 Maret sampai dengan 8 April, jumlah totalnya ada 828 orang yang melintas dengan rincian 585 warga negara Indonesia dan 243 warga negara asing. Nah, adapun warga negara asing yang melintas dari tanggal 27 Maret sampai tanggal 8 April dalam hal kedatangan terdiri dari 228 warga negara Malaysia, 5 orang warga negara Cina, 1 orang warga negara Filipina, 1 orang warga negara Polandia, 2 orang warga negara Spanyol, dan 6 orang warga negara Amerika. Tujuan kedatangannya bervariatif, ada yang melakukan kunjungan keluarga, silaturahmi dalam rangka Idul Fitri, ada yang liburan di wisata di sekitar wilayah Tarakan, ya di daerah Berau atau Maratua, dan ada yang memang masuk ke kita dan meneruskan perjalanan untuk melakukan wisata ke wilayah Indonesia lainnya. Itu untuk penumpang yang datang. Namun demikian, dalam periode tersebut terdapat 1 kasus penolakan masuk ke wilayah Indonesia, yakni pada Sabtu 5 April 2025, di mana seorang warga lanjut usia asal Malaysia ditolak masuk oleh pihak imigrasi dikarenakan masa berlaku paspornya kurang dari 6 bulan. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Yogi Tirta dalam wawancaranya menjelaskan bahwa penolakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Permenkumham nomor 9 tahun 2024. Nah, untuk hal ini yang bertanggung jawab adalah pihak kapal, ya kan, selaku penanggung jawab alat angkut, sehingga yang bersangkutan harus dikembalikan ke tempat asalnya, tempat asal keberangkatannya, yaitu di Tawau. Nah, selama masa pemulangan itu, karena kan di tanggal yang sama itu tidak ada lagi angkutan untuk kembali ke Tawau. Maksudnya dari pihak kapal itu tidak ada jadwal keberangkatan lagi ke Tawau, sehingga harus menunggu jadwal kapal tersebut kembali ke Tawau, yaitu di tanggal 7. Oleh karenanya yang bersangkutan untuk sementara diinapkan dulu dari ketika dia datang itu tanggal 5 itu sampai tanggal 7 di jam 11 ya, akhirnya dikembalikan ke tempat asalnya. Dalam kasus ini, pihak imigrasi tetap memberikan perlakuan secara humanis dengan menahan dokumen, serta menginapkan WNA tersebut di hotel sekitar pelabuhan, dan mengawal hingga keberangkatannya pada 7 April 2025. Tim Liputan Ekuator TV.